Sekarang nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman nggak bisa bikin bolu karena nggak punya oven listrik. Kalau kalian punya oven kompor atau ibu kalian punya warisan oven kompor legend, kalian bisa banget nih nyobain resep aku yang satu ini. Ini bikinnya gampang banget, pakai takaran sendok, hasilnya tuh lembut, empuk, dan rasanya juga enak banget. Dan ini aku panggangnya cuma pakai oven tangkring atau oven kompor aja. Buat ide jualan, tentunya ini cocok banget. Yuk langsung ke resep. Oke, kita langsung aja. Pertama siapkan dulu wadah, kemudian masukkan 4 butir telur. Aku pakai telur ukuran sedang dengan suhu ruang. Kalau baru keluar dari kulkas, itu biarin dulu sampai suhu ruang baru bisa dipakai ya teman-teman. Kalau udah, kita tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir. Gula pasirnya di sini nggak terlalu munjung banget, tapi cukup cembung aja seperti di video. Jangan lupa tambahkan juga SP, kemudian tinggal di mixer aja dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya tuh mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk saring bahan-bahan kering. Ada 8 sendok makan tepung terigu. Ini tepungnya juga sama ya teman-teman, nggak munjung banget, tapi seperti di video aja, agak cembung sedikit aja. Kalau udah, kita ayak dulu tepung terigunya, kemudian kita siapkan juga susu bubuk dan tepung maizena. Sama seperti terigu, ini juga akan kita ayak. Kalau sudah, ini tinggal kalian aduk lagi atau mixer juga boleh banget. Pakai kecepatan terendah aja nge-mixernya, dan mixernya tuh jangan terlalu lama, cukup sebentar aja, kurang lebih sekitar 30 detikan. Nah, kalau di sini aku cukup pakai kaki mixer kayak gini aja. Aku aduk balik, kemudian ini hampir aja lupa aku tambahin juga dengan vanili, lalu tambahkan juga dengan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. 100 gram margarin itu kurang lebih sekitar 6,5 sendok makan. Sendok makannya jangan terlalu munjung, tapi cukup cembung aja. Nah, kalau udah, ini bahannya diaduk balik sampai benar-benar tercampur merata, dan pastikan nggak ada minyak atau margarin yang masih mengendap di bawah, biar bolunya tuh nggak bantet ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ambil sepertiga bagian adonan, beri dengan pasta pandan atau beri pewarna sesuai selera. Ini tinggal diaduk aja sampai warnanya tercampur, dan untuk yang original aku tambahin juga dengan sedikit aja pewarna kuning biar warnanya tuh nggak pucat-pucat banget. Nah, kemudian kita tuang untuk yang original ke dalam loyang. Aku pakai loyang ukuran 20 x 20 cm. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman pakai loyang sekat 3. Jadi tuh adonannya udah langsung otomatis misah gitu loh. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai aja yang ada di rumah. Aku pakai yang ukuran 20 x 20 untuk yang original, dan untuk yang rasa pandan karena satu rasa aja aku pakai yang ukuran 20 x 10. Nah, untuk loyangnya teman-teman ingat oles menggunakan karlo atau terigu dan juga margarin, atau lebih bagus lagi kalau menggunakan kertas roti ya teman-teman. Nah, kalau udah tuh adonannya dirata-ratain dulu, kemudian dihentakkan supaya gelembungnya menghilang, dan ini tinggal di oven aja. Untuk aku caranya di bawah dulu yang paling besar, dan di tengah untuk yang loyang kecil. Di oven dengan api sedang ke kecil ya teman-teman, dan tinggal dipindah-pindah aja ya posisinya sampai bolunya benar-benar mateng dan di atasnya tuh kering seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk bolu yang besar di sini mau aku potong karena ukurannya tuh paling lebar ya teman-teman. Kita ukur aja menggunakan bolu yang rasa pandan. Nah, kurang lebih tuh jadinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti akan kita tumpuk seperti ini bolunya ya. Nah, sebelum ditumpuk ingat diolesi dulu menggunakan selai favorit kalian, atau bisa juga menggunakan selai rasa coklat. Kalau di sini aku pakai blueberry ya teman-teman, mau pakai strawberry atau yang lainnya juga bisa banget. Untuk oles selainya itu nggak semua ya teman-teman, jadi satu bagian yang original dan satu bagian lagi untuk yang pandan. Soalnya yang paling atas nanti cuman dipakai untuk menutup aja. Kalau udah, ini tinggal ditumpuk-tumpuk aja seperti ini teman-teman. Dan untuk bagian bolu yang nggak dioles apa-apa, ini tinggal digunakan untuk menutup bagian atasnya seperti ini. Kalau misalkan pinggirannya tuh kurang rapi, bisa dipotong dulu ya teman-teman, biar ukurannya atau bentuknya tuh rapi. Kalau motong bolu kayak gini tuh usahakan menggunakan pisau yang besar dan memang tajam ya teman-teman, biar hasil potongannya tuh juga cakep dan bagus. Dan teman-teman jangan kaget ya kalau misalkan saat dipotong ini bolunya akan sedikit bergeser-bergeser gitu. Tapi kalau kalian nggak mau terlalu bergeser, bisa disimpan dulu di freezer atau di kulkas selama 15 menit biar selainya itu agak set gitu ya teman-teman. Dan udah, ini tinggal dipotong aja besar kecilnya sesuaikan dengan selera, dan ini dia jadinya. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih ini kalau nggak salah kemarin jadinya sekitar 10-11 potong. Ini tergantung juga dengan besar kecil potongannya ya teman-teman. Dan ini tuh benar-benar lihat deh, teksturnya tuh lembut, empuk banget. Selain itu rasanya juga enak, padahal ini cuma pakai 4 telur aja. Super ekonomis. Nah, buat teman-teman yang mau coba buat ide jualan atau mau coba buat dijual, ini bisa banget tinggal di packing aja pakai plastik OPP kayak gini ya teman-teman, plastik yang ada lemnya di bagian ujungnya. Nah, tinggal dirapiin aja kayak gini, dan hasilnya itu seperti ini. Biar makin cantik, bisa banget ditambah juga dengan stiker thank you biar tampilannya tuh lebih menarik. Nah, jangan lupa recook ya teman-teman. Selamat mencoba dan semoga berhasil.